Hello everyone, welcome back to this presentation. Today I would like to talk about a very important topic in management and organization success, which is leadership behavior or perilaku kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Nesa Amelia, saya dari Universitas Teknokrat Indonesia. My NPM 2441117. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu tahu dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan leadership behavior. Kalau diterjemahkan secara sederhana, leadership behavior berarti perilaku kepemimpinan. Nah, ketika mendengar kata pemimpin, biasanya langsung terbayang adalah direktur perusahaan, CEO, manajer, atau mungkin presiden. Padahal sebenarnya kepemimpinan tidak sesempit itu. Coba ingat waktu kalian mengerjakan tugas kelompok. Biasanya ada satu orang yang menjadi ketua kelompok. Meskipun jabatannya hanya ketua kelompok, sementara sebenarnya dia sedang menjalankan peran sebagai seorang pemimpin. Pertanyaannya, apa yang membuat ketua kelompok itu dianggap baik oleh anggota kelompoknya? Apakah karena dia paling pintar? Belum tentu. Apa karena dia yang membuat seluruh tugas? Belum tentu juga. Nah, banyak orang menyukai seorang pemimpin karena cara dia memperlakukan orang lain. Misalnya, dia mau mendengarkan pendapat anggota, dia tidak membedakan anggota satu dengan anggota yang lain, dia membantu ketika ada kesulitan, dia juga berani bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan. Nah, semua tindakan itu disebut sebagai leadership behavior. Jadi, leadership behavior bukan hanya tentang apa yang dipikirkan pemimpin, tetapi tentang bagaimana pemimpin tersebut bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, orang tidak menilai pemimpin dari apa yang dia katakan, tetapi dari apa yang dia lakukan. Misalnya, ada seorang ketua organisasi yang sering berbicara tentang disiplin, tetapi setiap rapat dia selalu datang terlambat. Menurut kalian, apa anggota organisasi akan benar-benar menghormatinya? Kemungkinan besar tidak. Kenapa? Karena perilaku tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Disinilah pentingnya leadership behavior. Orang lebih percaya pada tindakan daripada kata-katanya. Nah, sekarang muncul pertanyaan lain. Kenapa sih perilaku kepemimpinan harus dipelajari? Kenapa tidak cukup belajar cara mengatur orang saja? Jawabannya karena keberhasilan sebuah tim seringkali dipengaruhi oleh perilaku pemimpinnya. Coba bayangkan ada dua kelompok mahasiswa yang mendapatkan tugas yang sama. Kelompok pertama dipimpin oleh seorang yang aktif mengingatkan anggota kelompok, mengatur jadwal diskusi, mendengarkan pendapat anggota, dan membantu jika ada masalah. Kelompok kedua dipimpin oleh seorang yang hanya memberi perintah lalu menghilang. Menurut kalian kelompok mana yang hasilnya lebih baik? Kemungkinan besar pasti kelompok pertama kan? Padahal anggota kedua kelompok mungkin memiliki kemampuan yang sama. Yang membedakan adalah cara pemimpinnya memimpin. Leadership behavior mempengaruhi semangat kerja anggota. Ketika anggota merasa dihargai, mereka cenderung lebih termotivasi. Sebaliknya, ketika anggota merasa tidak dianggap, mereka akan bekerja sekadarnya saja. Makanya, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpin dan anggota tim sangat mempengaruhi produktivitas. Karena manusia itu bukan robot. Manusia itu memiliki emosi, motivasi, dan kebutuhan untuk dihargai. Di slide ini, pemimpin yang baik belum tentu yang paling pintar. Ini salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak orang berpikir bahwa pemimpin harus menjadi orang paling pintar dalam sebuah kelompok. Padahal kenyataannya tidak selalu begitu. Coba lihat dalam dunia olahraga. Seorang kapten tim belum tentu pemain yang paling hebat, tetapi dia mampu menjaga kelompok tim. Dia mampu memberikan motivasi ketika tim sedang tertinggal. Hal yang sama juga berlaku dalam organisasi dan perusahaan. Pemimpin tidak harus mengetahui semuanya, tetapi dia harus mampu mengarahkan orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda agar bisa bekerja menuju tujuan yang sama. Karena itu, kemampuan berkomunikasi seringkali lebih penting daripada sekadar kemampuan teknis.
Selanjutnya, gaya kepemimpinan otoriter. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis leadership behavior. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otoriter. Bayangkan kalau ada seorang pemimpin yang selalu mengatakan, "Udah ikuti saya, perintah saya. Saya akan menentukan semuanya." Nah, kayak gitu tuh contoh gaya otoriter. Dalam gaya ini, sebagian besar keputusan dibuat oleh pemimpin. Anggota tim hanya menjalankan perintah. Kalau dilihat sekilas, gaya ini memang terlihat keras, tetapi sebenarnya ada situasi tertentu yang membutuhkan gaya seperti ini. Misalnya ketika dalam keadaan darurat. Saat keadaan darurat, keputusan harus dibuat dengan cepat. Tidak mungkin kan mengumpulkan semua orang untuk berdiskusi panjang. Namun, jika digunakan terus-menerus, gaya ini bisa membuat anggota tim kehilangan kreativitas dan motivasi karena mereka merasa pendapatnya tidak pernah didengar. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis. Berbeda dengan gaya otoriter, gaya demokratis lebih mengutamakan keterlibatan anggota tim. Pemimpin tetap memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, tetapi sebelum memutuskan sesuatu, dia mendengarkan masukan dari anggota tim. Misalnya, ketika sebuah organisasi kampus akan mengadakan acara, pemimpin organisasi tidak langsung menentukan konsep acara sendiri. Dia mengajak anggota berdiskusi terlebih dahulu, apa tema yang cocok, bagaimana pembagian tugasnya, apa resiko yang mungkin muncul. Dengan cara ini, anggota merasa lebih dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, mereka biasanya lebih merasa bersemangat menjalankan keputusan tersebut karena mereka merasa memiliki kontribusi terhadap keputusan itu. Selanjutnya, transformational leadership. Nah, ini salah satu gaya kepemimpinan yang paling sering dibahas saat ini. Transformational leadership adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada inspirasi dan perubahan positif. Pemimpin tipe ini tidak hanya menyuruh orang bekerja, tetapi membuat orang percaya bahwa mereka mampu mencapai sesuatu yang lebih besar. Misalnya ada tim yang merasa targetnya terlalu sulit, pemimpin biasanya mungkin hanya berkata, "Kita harus bekerja lebih keras," tetapi pemimpin transformasional akan menjelaskan alasan mengapa target tersebut penting. Dia akan membangun semangat tim, dia akan menunjukkan bahwa target itu sebenarnya bisa dicapai jika semua orang bekerja sama. Jadi teman-teman, dari pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa leadership behavior adalah perilaku atau cara seseorang dalam memimpin, baik dalam berkomunikasi, mengambil keputusan, maupun berinteraksi dengan anggota tim lainnya. Perilaku kepemimpinan memiliki peran penting karena dapat mempengaruhi semangat kerja, kerjasama tim, dan keberhasilan dalam mencapai tujuan seorang pemimpin yang baik. Tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga mampu membangun hubungan yang positif dengan orang-orang yang dipimpinnya. Selain itu, pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dan harus mampu menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, kemampuan kepemimpinan perlu terus dikembangkan melalui pengalaman, komunikasi yang baik, tanggung jawab, dan kemauan untuk belajar. Pada akhirnya, kepemimpinan bukan tentang jabatan, melainkan tentang bagaimana seorang mampu memberikan pengaruh positif dan mengajak orang lain bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Thank you for your attention. Bye-bye.